Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim, amma ba'd. Kisah kali ini akan mengetengahkan kisah sahabat yang bernama Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu, seorang pemburu hadiah alias bounty hunter dari kampung Madlaji. Suatu hari, kaum kafir Quraisy mengumumkan sayembara yang berbunyi 100 unta betina untuk siapapun yang bisa menangkap Muhammad, hidup atau mati. Begitulah bunyi pengumuman dari para pembesar Quraisy yang gelap mata mengincar Nabi Muhammad SAW. Seorang pemuda diam-diam menyelinap pergi, menyiapkan kudanya. Tak ingin berbagi hadiah dengan yang lain, ia memburu Nabi sendirian, memacu kudanya kencang-kencang. Akhirnya sosok yang dicari terlihat di balik sebuah bukit gurun. Benar itu Muhammad, aku berhasil menangkapnya. Begitulah senangnya Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu ketika waktu itu masih dalam kekafiran. Bayangan 100 unta betina menari-nari di benaknya. Semakin dipaculah sang kuda mendekat Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Tetapi tiba-tiba Nabi menoleh ke arahnya, dan seperti ada tembok tak terlihat, seketika kuda Suraqah terkapar. Suraqah terlempar mendarat, jatuh dari atas kuda. Di tengah kebingungan dilihatnya sosok yang ia buru mendekat ke arahnya, tersenyum mengulurkan tangan dan membantunya berdiri. Suraqah terkesima. Tapi bayangan 100 unta kembali muncul di pikirannya. Suraqah bangkit, kembali memacu kudanya, mengejar Nabi. Tapi kejadian yang sama terulang. Mendekati Nabi, kudanya terjerembab lagi, menjatuhkan Suraqah kembali. Dan lagi-lagi Nabi menghampiri Suraqah, tersenyum, membantunya berdiri, lalu kembali berjalan menuju Madinah. Suraqah tertegun, namun keserakahannya terlanjur menguasai. Ia kembali mengejar Nabi. Untuk ketiga kalinya, si kuda terjatuh saat mengejar Nabi. Tapi kali ini Suraqah dan kudanya jatuh lebih sulit dan lebih sulit bangkit dari sebelumnya. Untuk ketiga kalinya pula, Nabi membantunya bangkit. Seketika itu runtuhlah ketamakan Suraqah. Ia mengejar Nabi dan berkata, "Aku berjanji tak akan mengganggu Tuan lagi. Tapi aku mohon, jika suatu saat Tuan dan agama Tuan menang, berilah aku jaminan atas keselamatanku." Maka Rasulullah SAW menyerahkan jaminan dan bertanya, "Ya Suraqah, bagaimana jika suatu saat nanti kamu memakai gelang kebesaran Raja Persia?" Suraqah terenganga. Di masa itu Persia adalah kekaisaran besar dengan wilayah kekuasaan hampir setengah dunia. Maka ucapan Nabi seperti khayalan semata di benak dirinya. Akhirnya Suraqah membiarkan Nabi melanjutkan perjalanan ke Madinah. Ia sendiri kembali ke Mekah. Bertahun kemudian Rasulullah SAW kembali ke Mekah dengan kemenangan dalam peristiwa Fathul Mekah. Pembesar Quraisy pun berbondong-bondong meminta maaf kepadanya, termasuk Suraqah bin Malik. Lalu pun ia datang mengingatkan jaminan yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada dirinya pada saat itu, dan langsung menyatakan keimanan dan keislamannya kepada beliau. Namun kebersamaan Rasulullah SAW dan Suraqah radhiyallahu anhu tak berlangsung lama. 9 bulan kemudian Rasulullah SAW pun wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun Suraqah diberi umur panjang hingga hidup di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika
Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan pasukannya pulang ke Madinah. Mereka adalah pasukan Islam yang memenangi perang Qadisiyah melawan kekaisaran Persia di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka di hadapan Umar bin Khattab sang khalifah, Panglima menyerahkan harta rampasan perang, emas, permata, baju zirah, pedang, hingga perhiasan gelang, kalung, dan mahkota. Entah mengapa, Khalifah Umar memanggil Suraqah. Aina Suraqah ibn Malik? Padanya sang khalifah memakaikan satu persatu baju celana, sepatu, pedang, hingga gelang dan mahkota kebesaran Raja Persia. Setelah itu, Umar radhiyallahu anhu berkata, "Engkau sangat cocok, pas," kurang lebih begitu. Dan berkata, "Masya Allah, betapa hebatnya anak kampung Madlaji ini," puji Khalifah Umar. Namun Suraqah malah menangis, seolah-olah dia mendengar lagi suara Rasulullah SAW tercinta di pertemuan pertama mereka. Beliau mengingat, "Ya Suraqah, bagaimana jika suatu saat nanti kamu memakai gelang kebesaran Raja Persia?" Maka tangis Suraqah semakin keras. Ia berjalan sambil menangis dan berteriak, "Demi Allah, kekasihku Muhammad SAW tidak pernah berbohong. Kekasihku Muhammad SAW tidak pernah berbohong. Ia tidak pernah berbohong. Ucapannya adalah janji yang pasti ditepati." Ishaq Suraqah. Siapa yang menyangka seorang anak kampung terpencil di Mekah bisa mengenakan gelang, mahkota, dan pakaian kebesaran Kaisar Persia, penguasa separuh dunia. Tak ada yang meramalkannya kecuali Rasulullah SAW. Itulah bukti nyata kenabian Muhammad SAW. Setiap ucapannya adalah kebenaran yang didasari wahyu, dibimbing Allah yang Maha Mengetahui kejadian di masa lalu dan masa depan, dan sesuai dengan ayat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Masya Allah, alangkah lezatnya buah keimanan, senantiasa yakin apa yang dibawa dan disampaikan Rasulullah adalah kebenaran, termasuk janji pahala untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.